Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali kepada pemirsa semuanya. Kami berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit pengalaman kami dalam program channel Syahdu di Budayana TV YouTube channel. Kami, Upasaka Pandita Samarta Dharma Bahtiar Ismail, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin sedikit berbagi pengalaman. Nah, judul yang kami ingin sharingkan pada channel Syahdu ini adalah kemelekatan. Ya. Tapi apa itu arti dari kemelekatan? Mungkin kita akan melihat dari sisi yang lainnya. Sebenarnya pada Buddha Dharma yang mengajarkan kepada kita di awal, yaitu kita hendaknya mempraktekkan dana. Nah, kalau kita lihat dana ini sendiri, saya waktu sebelum memahami Buddha Dharma dengan baik dan benar, kami hanya sehari-hari melihat bahwa dana itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Yaitu apa? Kalau menurut KBBI, dana adalah uang, ya, uang yang disiapkan untuk sesuatu keperluan. Ya, jadi bisa juga sebagai biaya. Ya. Nah, ada pengertian yang lain, yaitu sebagai hadiah, sebagai derma, ya, atau uang. Nah, namun demikian, pengertian di Buddhis, dana itu lebih dalam lagi. Ya, bukan hanya sekedar apa yang ditulis di KBBI itu. Dana di dalam pengertian Buddhis, salah satunya yaitu belajar melepas, ya, belajar melepas, atau kita sebut juga kemurah hatian. Jadi kita harus selalu mempraktekkan dana ini, melepas ini, supaya tidak melekat, ya. Nah, apa yang harus kita lepas kalau kita tidak memiliki, ya? Jadi kita harus memiliki dulu. Memiliki apa aja, ya? Di dalam badan kita memiliki segala harta, kedudukan, ya, sanak keluarga kita, ya, rumah kita, mobil kita. Apa yang sudah kita miliki seyogianya harus kita lepas, harus kita berikan, harus kita danakan, ya. Yaitu supaya kita tidak menjadi melekat. Nah, untuk itu saya ingin membahas lebih detail bahwa dana ini, ya, ada berbagai macam. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh para romo maupun biku sangha. Namun kali ini saya coba membahas beberapa hal saja, ya. Jadi kalau kita lihat dari dana itu sendiri, ya, apa yang kita miliki itu bisa berwujud dan tidak berwujud, ya. Jadi bisa ada tangible, ada juga intangible. Nah, yang tangible, yang kasat mata, yang berwujud itu gampang kita bisa melihatnya, ya, seperti mobil kita, rumah, ya, kita mendanakan uang, makanan, minuman, pakaian, ya. Nah, itu yang berwujud. Nah, gimana kalau yang tidak berwujud, yang intangible ini? Ya, itu hanya bisa dirasakan. Misalnya kita memberikan senyuman, ya, senyuman, nasihat kepada orang-orang, ya, memberikan dharma, ya, dharma yang tertinggi, atau menolong orang, ya, atau juga di tengah jalan kita melihat
ada orang tua yang butuh menyeberang jalan, kita melihat, oh dia butuh pertolongan kita. Kita mendanakan tenaga kita, karena kita lebih sehat dari orang tua ini, untuk menyeberangkannya. Ya, atau kita memungut sampah di tengah jalan, itu beberapa hal yang intangible. Nah, kalau dilihat dari sisi daya tahan, ya, daya tahan dari dana ini, itu ada yang berdaya tahan kecil, ada yang berdaya tahan lama. Nah, apa itu yang berdaya tahan lama? Ya, yang kalau kita mendanakan bangunan, stupa, nah itu memang punya daya tahan yang lama sekali. Ya, sedangkan kalau misalnya kita mendanakan makanan, obat-obatan, ya betul itu dana juga, tapi dari sisi ketahanannya cuman sebentar saja, ya. Nah, kalau kita lihat lagi dana ini, kalau kita mau bagi, ada yang dananya rutinitas, ya, ada yang tidak rutin. Nah, yang rutinitas itu apa? Kita berdana terus, melakukan kebajikan terus, praktek melepas terus. Yang sesaat, ya kita cuma sesaat saja. Misalnya pada event-event tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya dalam mau Waisak, kita memberikan dana jubah atau dana pakaian atau dana makanan atau dana materi uang. Ya hanya pada saat Waisak saja. Di luar itu kita tidak memberikan dana, kita tidak mempraktekkan dana. Atau pada saat Katina, kita juga memberikan dana uang, dana materi, hanya itu saja. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah itu sesaat saja. Tapi kalau rutin gimana? Rutin itu kalau bisa tiap hari. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, bisa tiap minggu. Bisa juga tiap bulan, tapi kalau sudah tiap tahun kategorinya menjadi tidak rutin ya. Nah, praktek untuk melepas ataupun dana ini kalau yang mau rutin, saya cuma kasih satu tips saja, yaitu rajin-rajin ke wihara. Kenapa? Saya sering melakukan puja bakti karena saya memang berawal dari kebaktian di satu wihara. Saya kebetulan kebaktian saya di Wihara Ekayana Arama, baik itu mau kebaktian pagi atau sore, di hari Minggu. Nah, di dalam kebaktian ini, mau tidak mau kan itu ada kotak dana juga. Nah, kita sudah harus punya pemikiran, ini kesempatan baik. Kita datang ke wihara, kita berkebaktian, ada kotak dana yang diedarkan, kita memberikan dana. Nah, itu tiap minggu dilakukan. Itu menjadi dana yang rutin, ya. Jadi manfaatnya besar karena kita rutin gitu, ya. Nah, tadi dikaitkan dengan durasi, ada yang tahan lama, ya. Ada yang tahan lama. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan atau menghasilkan kualitas dana yang dari biasa-biasa aja menjadi punya daya tahan yang lama, ya, setara dengan kita memberikan dana untuk bangunan misalnya wihara. Ya itu tadi kuncinya, rutinitas. Nah, saya berpedoman pada falsafah batu karang. Ya, kalau kita lihat batu karang, orang berpikiran tidak kalau misalnya batu karang ini bisa bolong juga dengan setetes air. Tapi bukan setetes saja, bukan saat itu saja, tapi beribu, mungkin bertahun-tahun itu tetesan airnya itu diteteskan ke batu karang ini, ya, sehingga batu karang ini lama-lama bolong juga begitu. Nah, itulah kualitas dari dana yang kita praktekkan secara rutin, ya. Jadi intinya kalau di dalam sharing saya selalu menekankan kalau bisa kualitas dana yang kita ingin sampaikan supaya belajar melepas, belajar ketidakterikatan kita terhadap sesuatu yang sudah kita miliki, lakukanlah secara rutin.
Dan syarat berikutnya yaitu tidak perlu besar-besar. Ya, dalam melakukan kebajikan kita, saran saya, lakukanlah hal yang kecil-kecil saja, tapi rutin. Ya, kenapa saya bilang hal yang kecil-kecil saja? Karena saya tahu, kita tahulah semuanya ini. Tidak semua orangnya itu beruntung seperti kita. Kalau kita melihat kurva normal, mana sih yang lebih banyak orang berada sama orang tidak berada? Ya kan? Mungkin 80% itu rata-rata itu orang yang hidup tidak berkecukupan. Tapi mereka ini yang hidup tidak berkecukupan, kalau bisa mendengar sharing Dharma ini dengan baik, mereka bisa mempraktekkan dana ini dengan perlahan saja, kecil saja. Ya, jangan dikira satu umat yang berpenghasilannya hanya UMR saja, dia bisa mendanakan Rp2.000 saja tiap minggu. Ini jauh lebih bermakna daripada orang yang berpenghasilan 10 juta, tapi dananya juga cuma 5.000, kan malu kita lihatnya kan. Nah itu, makanya jangan berkecil hati juga. Ya, karena cara kita berdana itu pasti akan bermanfaat sekali. Seperti batu karang tadi, kalau kita lakukan setiap saat, rutin, maka batu karang ini akan hancur juga. Nah, sebagai penutup, saya ingin memetik Dhammapada 177 bahwa acuan untuk kita memberikan dana atau mempraktekkan supaya kita tidak melekat atau belajar melepas kemelekatan, yaitu untuk mempraktekkan kemurah hatian juga, lakukanlah pemberian dana ini dengan hati yang gembira. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada channel YouTube Budayana TV ini, program Syadu. Semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.